Yang kedua, masih kita melakukan kemitraan dengan kampus Universitas Tasikmalaya, yang mana kita bisa melakukan usaha-usaha yang untuk UMKM mensuplai kebutuhan operasi kampus. Itu akan segera kita lakukan dulu, sehingga untuk selanjutnya bidang usaha ini akan kami informasikan terus melalui jalur WhatsApp dan melalui komunikasi bersama. Selanjutnya kita ada juga pengembangan kerjasama dengan SMP atau SMK Pasunda yang ada di Tarungas Tarawati, yang mana saat ini SMK tersebut menerima siswa dan siswi baru. Ini nanti juga akan melakukan rekrutmen secara kemitraan dengan seluruh anggota daripada Paguyuban Pasunda. Perlu kita ketahui, Ibu Bapak sekalian, bahwa di Paguyuban Pasunda ini ada dua lembaga pendidikan yang terbungkus di yayasan, yang mana yang disebut Yayasan YPDM, Yayasan Dasar Berbenah, itu mulai tingkat TK sampai SMA atau SMU, yaitu untuk YPDM. Dan yang kedua itu Yayasan Perguruan Tinggi atau YPTI, ini meliputi kepada universitas atau sekolah tinggi, yang mana di sini ada Unpas Bandung, ada STIH, ada STKIP. Ini semua adalah yayasan-yayasan yang dibentuk terbangun oleh Paguyuban Pasunda. Nah, selanjutnya Universitas Tangerang Raya ini bukan dari Paguyuban Pasunda, tetapi Universitas Tangerang Raya adalah mitra daripada Paguyuban Pasunda, supaya Bapak Ibu semua paham bahwa Universitas Tangerang Raya adalah mitra utama Paguyuban Pasunda. Jadi bukan bagian dari Paguyuban Pasunda. Kalau yang bagian dari Paguyuban Pasunda adalah Unpas Bandung, STIH dan STKIP. Semua Pasunda dulunya. Ya, jadi STKIP Pasunda, STIH Pasunda, jadi semua ada di Bandung. Untuk SMP, SMK dan SMU ini ada di Banten. Yang mana SMP, SMK, SMU juga ada di Kota Serang, yaitu di Pakupaten. Itu ada SMP, SMK, dan SMU. Dan ada yang di Karawaci, termasuk di Kabupaten Tangerang, yaitu di Jalan Sawung, ya, Tarungas. Ini juga SMP, SMK, SMP dan SMK Pasunda. Namun pada saat ini sekolah tersebut perlu sekali bantuan daripada kita semua, yang mana dalam rekrutmen daripada siswa-siswinya masih sangat kekurangan. Sehingga hal ini nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana membangun kemitraan supaya di sekolah tersebut bisa hidup kembali memiliki siswa yang banyak. Seperti kita ketahui sekarang pihak SMP ataupun SMU dan SMK ini sudah SPP gratis dari program pemerintah, sehingga Pasunda pun sama melaksanakan SPP gratis. Bahkan untuk SMK yang di Kota Tangerang tadi ini gratis 3 tahun istilahnya. Kita tidak ditarik SPP selama 3 tahun, mungkin hanya ditarik di dana pembangunan dan dana yang lainnya. Jadi pembebasan dari SPP mengikuti kepada program pendidikan di Provinsi Banten. Selanjutnya kita ada juga akan segera melaksanakan kerjasama dengan pemerintah dari berbagai instansi yang mungkin sekarang oleh para aktivis Pasunda telah dilakukan pendekatan dengan kedinasan yang mudah-mudahan semoga kita dalam waktu cepat bisa segera mendapatkan kerjasama tersebut. Ini dijadikan program daripada Paguyuban Pasunda cabang Kabupaten Tangerang. Selanjutnya kita juga akan membentuk kembali adanya
organisasi sayap di bawah kepemudaan yang mana ini akan segera dibentuk, disebutnya Barisan Muda Pasundan atau nanti namanya lebih diperkeren lagi. Tapi dalam rancangan kita ini ada disebut dengan BMP, Barisan Muda Pasundan. Ini akan dipimpin oleh seorang ketua sekretaris bendahara dan ini merupakan bagian daripada Paguyuban Pasundan sebagai organisasi sayap kepemudaan. Dan mungkin terdahulu telah kita bentuk ada yang disebut dengan organisasi sayap Galih Pasundan. Itu berbasis di bawah bidang lingkungan hidup. Jadi Galih Pasundan ini akan bersinergi dengan lingkungan hidup kabupaten. Ini mungkin ke depan kita akan kirimkan kembali. Dan selanjutnya di bidang kepemudaannya dulu diberi nama Barisan Muda Pasundan itu yang nanti akan kita bangun dari kemahasiswaan yang sekarang dirancang. Ya mungkin itu untuk sementara dari rancangan kerja di Paguyuban Pasundan cabang Kabupaten Tangerang. Namun untuk hal ini lebih dipertegas dan diperkuat dengan SK pengukuhan, maka ini akan diambil di dalam musyawarah yang mana akan diadakan rapat kerja kabupaten. Untuk melengkapi rapat kerja kabupaten ini, kami harus menerima aspirasi, ajuan atau saran daripada para pengurus anak cabang dan bidang-bidang. Maka pada kesempatan ini saya sudah siapkan formulir yang mana di dalam formulir ini silahkan isi dari masing-masing anak cabang atau kecamatan akan melaksanakan program apa. Nanti semua akan dihimpun. Kalau ada kesinergian dari kecamatan satu dengan kecamatan yang lain ini digabung menjadikan program bersama. Karena nantinya semuanya ini akan dikumpulkan dalam rapat kerja Paguyuban Pasundan cabang Kabupaten Tangerang. Oleh sebab itu saya minta bantuan lagi di Buya Pak Irman. Ini saya sudah siapkan ada formulir untuk tingkat kecamatan. Ini kosong ya. Silahkan isi apa saja yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu selaku pengurus kecamatan Paguyuban Pasundan Kabupaten Tangerang. Nah, tingkat Aceh. Dan untuk tingkat 3, ini tingkat bidang seperti yang kita mohon doa. Nah, ini tingkat bidang. Nanti semua ini dihimpun ya. Semua ini saya himpun apa yang menjadi kehendak kita bersama dalam melaksanakan tugas selama 5 tahun ke depan. Itu nanti kita akan percaya program jangka pendek dan jangka panjang. Silahkan diisi kembali. Jadi mas sekarang soal isian ya. Pak Agus. Kemudian lain. Pak Agus tidak Irma. Irma, ini Pak Agus. Yang bidang sama yang PAC. Itu sebetulnya bidang satu kecamatan satu bu. Bidang. Bidang Ya. satu kecamatan satu. Tidak ini jadi ini barengan ini. Pengurus kecamatannya barengan. Pak Ijal bidang. Ya. Jadi soal isian ini cat 2 bagian 10 bidang seni budaya, bidang organisasi, bidang pendidikan, bidang perlahan wanita,
Ya. Bikin diri. Nyetak di mana? Bikin diri. Di mana? Di mana? Kanan diri. Bisa. Nanti aku mau pesan gitu. Ya. Bisa berapaan? 45. 5. Kalau 5 jam gimana? Yang tahan pacar aja. Gedean. Jadi lagi. di sini nggak bisa. Sama-sama. Isi saja usamanya mungkin. Kayak di BFM ini lah biasa kayak gimana? Ya, 3. Katanya dari patinya yang dari sini ke sini katanya Oke, Kak. Ya, Ini tenang. di sini mana Ayo. di sini mana bukannya ke bawah Kalau boleh mana ya? tapi deh kalau udah beli ini udah bener sih dia ngalami ke bawah tapi kalau udah dari sana perapatannya Iya. iya ya oke, saya sebutin ya. Oke, saya sebutin bidang-bidangnya ya. Bapak Agus Winarno sama Ibu Maria bidang organisasi. Bapak Yanto Kartono bersama Bapak Erida bidang pendidikan. Bapak Kiai Tontori bidang agama. Ibu Suryati sama Bapak Heri bidang ekonomi. Berapa itunya? Bapak Agus Bujani Abdullah sama Neng Irma di bidang seni budaya yang tersebut. Bapak Asep Rahmat sama Aceh di bidang kepemudaan. Ibu Tuni sama Ibu Suryati di bidang peranan wanita. Ibu Lina sama Bapak Erwin di bidang humas dan kerjasama. Bapak Ali dan Ibu Wulandari di bidang hukum dan HAM. Bapak Dr. Dada bersama Bapak Hari dari bidang lingkungan. Bapak Wijaya dan Bapak Sohaya bidang lingkungan hidup. Bapak Nagayawan dan Ibunya bidang pasudanan. Jadi silakan yang namanya sudah disebut. Surat kan? Sosialisasikan penting.
Oke, silakan yang sudah selesai untuk dikembalikan ke depan. Dan kita akan lanjutkan kepada program yang mana ini program di luar paguyuban Pasundan, namun ini apresiasi bergabung dengan paguyuban Pasundan, yang mana Bapak Ibu sekalian di tahun 2021 kami para pengurus paguyuban Pasundan telah mendirikan satu lembaga, yaitu Yayasan Gawe Rancage Pasundan. Yayasan ini kami rancang, ini sebetulnya multifungsi untuk bidang usaha pendidikan dan sosial. Pada saat itu di tahun 2021 Yayasan Gawe Rancage bergerak kepada bidang pertanian, yang mana pengembangan salah satu komoditi yaitu kawas kuning. Namun pada saat itu kondisi tidak kondusif, sehingga untuk program kawas kuning itu gagal. Selanjutnya Yayasan Gawe Rancage masih merancang untuk tetap bergerak ke bidang-bidang lainnya, khususnya ke bidang sosial dan pendidikan. Pada tahun 2025, seiring dengan munculnya program Presiden Republik Indonesia, yaitu program Bapak Prabowo Subianto, yang mana beliau akan memberi makan seluruh siswa-siswi dari mulai tingkat PAUD, ada playgroup, PAUD, TK, sampai ke tingkat SMU atau SMK dan istilah MPG, maka bergizi gratis. Dalam perjalanannya, MPG diusung dari beberapa kegiatan, yang mana berkolaborasinya para veteran-veteran Indonesia yang sebelumnya dia melakukan pergerakan dalam rangka pemenangan presiden. Setelah itu berjalan, maka timbul satu kegiatan yang mana satu ormas yang dibentuk dari PKB yang diberi nama SDPN, Serikandi Barisan Relawan Prabowo Nusantara, dan kami legalkan secara akta notaris. Dan posisi di sana kebetulan saya menduduki posisi sekretaris jenderal, memimpin secara nasional. Dan di samping saya Bapak Yurman selaku ketua DPD Kabupaten Tangerang. Seiring perjalanan waktu, ini mungkin ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu yang mengajukan titik dapur. Ini memberikan jawaban pada hari ini yang telah mengajukan titik dapur. Seiring dengan perkembangan daripada PDA, Badan Gizi Nasional, maka di tahun 2025 awal ini setiap bulan terjadi pergerakan yang sangat signifikan dari aturan dan ketentuan. Yang sebelumnya, Bapak-bapak yang pengajuan lahan, kami diisyaratkan mengajukan titik dapur dalam bentuk lahan. Lahan tersebut akan disewa dan selanjutnya dibangun oleh APBN. Setelah berjalan waktu, tidak ada kesepakatan daripada petinggi negara, maka program satu untuk lahan dibangun oleh APBN di cancel alias batal. Selanjutnya kepada program kedua, masih dalam rangka titik lahan. Ini bergerak menjadikan mitra mandiri. Mitra mandiri ini harus didukung oleh investor. Dalam kondisi saat itu di bulan Februari, para investor dan perbankan masih kencang semangat
untuk ikut membangun dapur sehat atau SPPG. Nah, terus berjalan program SPPG, namun mereka menuntut lembaga kami untuk bisa mendapatkan MOU dengan BGM. Setelah berjalan waktu, bahwa SPPG timbul banyak masalah, timbul banyak permasalahan dari mulai keracunan, mulai para pelaku yang tidak dibayar, para pelaku dapur yang tidak dibayar, ataupun pengistilahan daripada dana talangan ini bergulir, sehingga di bulan Maret para investor angkat kaki, tidak mau lagi mendanai daripada SPPG BGM tersebut. Selanjutnya kami bergerak di luar SDMPR, kami keluar dari lembaga tersebut dan kami kembali ke Yayasan Rancage. Yayasan Rancage Pasundan mendaftarkan secara mandiri kepada BGM, dan alhamdulillah sampai hari ini daripada yayasan kami telah menjadi mitra utama daripada BGM, ya, dan kita sudah mengajukan beberapa titik dapur, namun versinya berubah. Yang tadinya titik paham sekarang tidak ada. Yang ada adalah sewa gedung, kita renovasi, sewa alat masak dan perlengkapan dapur, dan juga sewa kendaraan. Sehingga kesimpulannya buat bapak-bapak yang mengajukan titik dapur, sekarang kita harus memiliki investor dulu, dan nanti mencari tempat untuk disewa, mencari peralatan untuk disewa, dan mobil untuk disewa. Jadi itu perjalanannya daripada SPPG, daripada MPG tersebut. Mungkin untuk lebih lengkap, saya persilahkan Bapak Yudhan untuk menambahkan. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau udah makan ngantuk, kelihatannya aneh ngantuk. Makanya, boleh ngantuk ya. Terima kasih Bapak-bapak. Ini barusan kita ada beberapa penjelasan dari Pak Usman. Pertama adalah mengisi data-data adalah tujuannya kita berorganisasi membentuk satu kelompok atau aktivitas yang harapannya adalah menjadi sebuah kreatif dan menjadi juga lahan pendapatan untuk masing-masing di anggota. Selain kita berorganisasi di Paguyuban Pasundan, harapannya adalah ada kegiatan lain yang bisa membuat ada penghasilan atau pendapatan tambahan dari organisasi yang kita buat. Oleh karena itu, kami terus mengupayakan kerjasama dengan beberapa yang terkait, seperti salah satunya adalah kebetulan di Utara. Nah, ini kan ada program penerimaan siswa baru, dan di situ juga ada nilainya yang menurut saya baik. Makanya ini harus rapi, tercantum dengan baik, anggota yang memang mau bergabung di seluruh kecamatan-kecamatan ataupun bidang-bidang yang juga akan ambil bergerak itu harus terdaftar, agar nantinya apa yang kita kerjakan itu ada satu kejelasan. Contoh misalnya membuat penerimaan siswa baru untuk Universitas Tangerang Raya, itu Ibu Bapak harus mengisi MOU-nya atau mengisi formulir yang sudah diberikan nanti kepada Paguyuban Pasundan,
sehingga bisa memberikan satu wewenang atau instruksi untuk membuka cabangnya di sana. Ya, jadi harapannya kita berkumpul ini enggak cuma bolak-balik, tapi tidak ada perkembangan. Makanya di sini kami memberikan peluang. Selain kita kumpul-kumpul di paguyuban, maka kita juga akan menyertakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu membantu penghasilan atau sampingan penghasilan. Nah, di sini kan kita juga akan mengembangkan dari UMKM-nya. Ya, program pertama adalah mahasiswa tadi, penerimaan mahasiswa. Nah, nanti untuk tindak lanjutnya bisa komunikasi langsung baik dengan Pak Usman maupun nanti diarahkan ke utara, sehingga mengerti cara penerimaan baik itu mahasiswa yang memang reguler maupun mahasiswa yang gratis. Nah, tapi untuk yang gratis difokuskan khusus untuk anggota di Pasunda. Ini yang harus lebih mengerti, jadi difokuskan ini untuk anggota Pasunda, ya. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi bagi PAC atau pengurus cabang yang ingin nantinya mendirikan silakan berkunjung. Terus yang kedua, kita mengembangkan ada beberapa hal tadi yang dibicarakan mengenai UMKM. Nanti juga akan ada mungkin program-program itu. Nah, makanya kita berharap dengan memberikan formulir atau cabang Kabupaten Tangerang ini yang dimaksud adalah apa saja Ibu Bapak dari pemaparan tadi Pak Usman memberikan beberapa penjelasan. Ibu Bapak minatnya di mana yang bisa dikembangkan, sehingga kami bisa mengerti. Oh, di PAC sini kami mengembangkannya UMKM. Kira-kira UMKM ini cocok apa? Terus support kami di pengurus itu seperti apa? Nah, makanya di sini diisi gitu. Oh, kami nanti mau mengembangkan penerimaan mahasiswa, diisi. Ya, jadi kami bisa, ini kami akan rangkum. Misalnya dari 3 raksa, kemauannya apa? Pasar Kamis, kemauannya apa? Curug, kemauannya apa? Jadi kami bisa langsung tahu, nanti kontak person kami akan lakukan. Misalnya Curug, kami mau membuka penerimaan mahasiswa, ya kami akan urus. Segera beri MOU, kita buka. Apakah nanti bukanya langsung di rumahnya masing-masing, tetapi harus secara resmi agar tidak menjadi koloni. Terus misalnya mau UMKM jualan apa yang kira-kira bisa dibantu dan terjangkau, pemasaran apa? Oh, kami punya bordir, oh kami punya sablon, oh kami punya semi home industry. Apa yang bisa kami bantu? Contoh, mungkin kalau ada yang rawat di home industry, sebenarnya kami butuh EK-nya. Saya ada robot EK, saya bisa kasih. Oh, butuh serinya, kami bisa bantu. Itu tujuannya. Jadi benar-benar ada hasilnya. Ini kita serius karena kita mau berubah. Dari diskusi dan diskusi kita mau kerja dan kerja. Jadi kalau diskusi begini memang ada hasilnya, tujuannya. Ya. Nah, ini yang maksud saya diisi ini tujuannya nanti kami akan evaluasi. Kami mengembangkan desain home, kami mengembangkan apa itu harus ada sehingga kita tahu dari beberapa PAC yang sudah dibentuk ini ada keinginan, ada kemauan untuk mengembangkan usaha terutama. Nah, yang mengembangkan usaha itu adalah
paguyuban Pasundan itu sifatnya paguyuban yang tidak berbisnis, karena ada alokasinya di pendidikan. Paguyuban Pasundan itu memiliki anak cabang namanya Yayasan Rancage. Inilah yang berbisnis, yang mengarahkan bisnisnya. Anggotanya berharap bisa berbisnis, melakukan sebuah pekerjaan, tetapi dengan terintegrasi. Ya, jadi kegiatannya terintegrasi. Jadi bagaimana kita membantunya itu? Nah, nanti kami diskusi dengan ketua dari sisi mana pengembangannya, dari sisi mana juga pengelolaannya. Terus kita melangkah yaitu ke BGN. Yang tadi sudah dijelaskan, kita awal dengan SDRPN 2 selaku ormas yang melakukan kerjasama dengan BGN. Kebetulan Pak Usman adalah Sekretaris Jenderal di sana. Saya sebagai Ketua DPD mengkoordinator seluruh kabupaten Tangerang. Namun dalam perjalanan setelah kami evaluasi, setelah kami kaji, kurang lebih 3 bulan saya bergabung, menurut saya tidak memuaskan dan tidak akan pernah ada sebuah perubahan menurut kami, menurut saya. Karena saya juga menganalisis semua pekerjaan yang kita pegang. Kebetulan saya di salah satu kontraktor yang selalu menganalisa pekerjaan. Setiap kegiatan itu ada evaluasi. Kalau 3 bulan sebuah pekerjaan, sebuah perjalanan tidak menghasilkan apa-apa, itu ada masalah. Masalah di manajemennya, masalah di marketingnya, masalah juga di keuangannya. Makanya saya sebagai waktu itu ketua DPD mengevaluasi karena bertanggung jawab untuk jajaran. Karena tidak ada keterangan kerjasama dengan BGN dan tidak terrealisasinya salah satu pun dari pembangunan yang digadang-gadangkan memiliki kemampuan, sampai hari ini tidak terbukti. Maka kami mengambil langkah lain. Oleh karena itu saya mengundurkan diri sebagai ketua DPD untuk di SDRP 2, karena tidak mungkin kita menunggu orang yang tidak jelas. Akhirnya Pak Gubernur Pasundan meluncurkan Yayasan Rancage yang sekarang sudah melakukan kemitraan dengan BGN. Ini saya sampaikan sudah melakukan kemitraan, karena ternyata BGN itu hanya bisa kerjasama salah satunya itu adalah dengan yayasan kebanyakannya. Nah, di dalam yayasan ini juga ada tahapan, tidak sekaligus dikasih seabrek-abrek yang seolah kalau kita lihat di luar sana sebebas-bebasnya. Ternyata tidak ada aturannya. Satu yayasan pertama dikasih 20 kota ya Pak. 20 kota itu dipecah lagi menjadi beberapa tahap. Jadi kasih ini 5 titik dulu di mana selesai, 5 titik lagi, 5 titik lagi, 5 titik sampai mencapai ke 20 titik. Program yang diluncurkan adalah memang kita semua menjadi ke posisinya adalah sewa. Bangunannya disewa, alat-alatnya disewakan. Jadi membutuhkan salah satu investor kecil yang bisa mengelola itu, sehingga tidak merugikan dampaknya kepada pihak lain. Kalau program yang pertama yang dulu kita lalui itu dibiayai oleh negara. Ternyata setelah evaluasi negara tidak punya kemampuan untuk membangun itu karena nilainya yang fantastis. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan program baru, sistemnya adalah sewa. Begitu. Jadi contoh, misalnya ibu bapak mau mendirikan program MDG di salah satu titik, contoh misalnya di Pasar Kemis. Ada gedungnya yang belum dirapihkan, yang bermasalah
masih posisinya berantakan, tapi minimal untuk kebutuhan manfaat atau manfaatnya ada, dan ibu bapak memiliki kemampuan, bisa saya jelasin, memiliki kemampuan menciptakan atau gedung itu dirapikan, terus itu nanti akan disewakan senilai 300 juta per tahun. Ya benar nih, Pak. Jadi 300 juta itu per tahun itu dibagi 12 bulan. Nah itu baru gedungnya. Belum alat-alatnya. Ibu juga punya kemampuan membeli alat-alatnya untuk dapur, itu juga disewakan. Nilainya 250 juta per tahun, dibayar per bulan. Termasuk mobilnya juga disewakan. Itu ada 2 mobil, satu titik. Ya, itu 15 juta per bulan. Nah, jadi ini ada satu kepastian yang akan dibangun. Terus kedua, titik dapur ini tidak akan melakukan apa-apa sebelum disahkannya dari Lancagi dan BPN. Kalau di tim kita, ya, Ibu mengajukan sebuah titik bangunan, terus di ACC diajukan oleh Lancagi, di ACC oleh BPN, baru boleh melaksanakan setelah ada instruksi. Dan dilarang mengeluarkan uang apapun bentuknya. Tidak ada pungutan apapun diaksarain di atas MOU. Contoh, masak itu setelah semuanya oke. Dan uangnya dikasih dulu per 10 hari kerja. Jadi bukan kerja dulu kalau dibayar, bukan. Ya, dibayar dulu per 10 hari Anda terima, Anda baru melakukan aktivitas. Setelah secara hukum dan juga sahnya BGM dan yayasan diberikan ke titik tersebut. Ya, untuk karyawan semua digaji. Sifatnya digaji karena dananya, anggarannya memang seperti itu. Ya, pengajuan itu adalah bagi ibu bapak dikasih dulu 10 hari, 7 hari kemudian, setelah 7 hari kemudian itu mengajukan lagi. Jadi kan kalau 10 hari habis nih, tanggal 1 mulai, tanggal 10 habis. Tanggal 7 itu sudah mengajukan untuk 10 hari lagi baru tanggal 20. Berarti tanggal 9 sudah harus cair lagi, sehingga tidak deadlock. Tidak ada dihutang. Tidak ada. Karena ini kita sudah mendapatkan judisnya, sudah mendapatkan kejelasannya, dan tidak ada yang ibaratnya dirugikan. Itu. Kenapa kita harus semuanya sewa? Karena dikasih uang dulu kita bayar. Ini dulu nih. Ya biar maksudnya biar nanti sekarang kan sudah mulai, tapi harapannya informasinya tidak serampangan. Ya, kalau memang kita mau mengacu ke BGM, ya. Terus Pak, bagaimana dengan PAC? Justru kita berdirinya PAC ini coba mencari titik titik bangunan yang bisa kerjasama didaftarkan dan mencari investor kecil yang bisa membuat finishing bangunan tersebut dan alatnya. Nah, kenapa kita butuh investor kecil ini? Untuk bisa membackup finishing bangunan dan juga kitchen set atau alat-alat dapur yang mau kita kerjakan. Itu makanya ada imbalannya dari posisi itu tadi.
bagaimana sewanya, berapa sewanya, bagaimana kerjasamanya. Nah itu kalau kita bicara MBG. Terus yang di lingkungan itu contoh kalau kita dengan yayasan Ransage, PAC-nya ada di daerah Curug bisa. Terus yang mendaftarkan anggota Curugnya yang bisa berjalan, PAC-nya bagaimana? Kalau ini ada pendapatan, ya kita masukkan menjadi anggota kerja di sana. Terus anggota juga untuk karyawan masuk itu harus lingkungan titik dapur. Jangan nanti titiknya di Curug yang kerjanya orang Cikupa, itu tidak diperkenankan posisinya karena untuk membangun wilayahnya. Diutamakan dalam wilayahnya, tapi untuk PAC-nya kita masukkan bekerja di situ, di wilayahnya. Kalau memang mau ada penghasilan, karena sifatnya bisa ada penghasilan memang harus bekerja. Nah mungkin keterangan sampai situ dulu. Kalau mungkin ada, ya kita sama-sama evaluasi, sama-sama beberapa pertanyaan yang kita coba untuk bisa menjelaskan seputaran apa saja nanti mungkin masalah penerimaan siswa, mungkin ada UMKM-nya, mungkin juga di bidang MBG-nya. Nah, jadi tujuan kita kumpul di sini adalah untuk sama-sama tukar pikiran bagaimana caranya ini segera jalan. Yang Ibu Bapak perlu ketahui untuk masalah MBG, Yayasan Ransage saat ini sudah mengajukan titik cuma di luar kota. Itu ya yang perlu kita tahu. Karena yang siapnya di luar kota. Yang kita ajukan di wilayah ini masih bermasalah di kendala untuk masalah finishing di bangunan sama di untuk biaya kompleknya atau kebutuhan dapur. Nah kebetulan kita sekarang ada di luar pulau yaitu di daerah Kepri sana, dan saat ini kita sedang berjalan. Yang mudah-mudahan ini sudah masuk fase akhir di MBG-nya, mudah-mudahan di awal bulan sudah ada keterangan baik. Tapi untuk di lingkungan kita kalau memang ada yang minat, silakan untuk bisa komunikasi, dan apabila ini ada penjelasan boleh langsung kita diskusikan atau kita meeting untuk masalah itu. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.